Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 28 Safar bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2020. Saya berada di kelas 5B di jam tadarus. Biasanya jam tadarus digunakan untuk membaca Al-Quran. Namun spesial hari ini wali kelasnya mencek bacaan sholat anaknya. Ayo kita ikuti. Ali baca niat sholat subuh sayang. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kan kalau seperti ini kan ada yang ragu-ragu dia sayang. Nah, kalau ragu-ragu tuh tak enak jadinya sholat kita kan. Oke, Adi lagi nih bapak tanya nih. Ali coba baca doa iftitah Ali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda wala ya'uduhu hifdzus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Rita dan Pak Armen yang sudah mengizinkan Ibu bisa hadir di pagi hari ini di kelas 5B ya, anak-anak soleh dan soleha. Ibu sudah memantau tadi untuk jam tadarus ini yang biasanya kita membaca Al-Quran. Hari ini di kelas 5B Pak Armen mencoba mengulang kembali, mengevaluasi kembali bagaimana bacaan sholat anak-anak. Ibu Anis bangga sekali, senang sekali. Masya Allah, wali kelasnya kreatif ya, penuh inovatif. Memang jam tadarus itu sebaiknya digunakan buat hal-hal yang kita butuhkan di kelas kita masing-masing. Semua kelas tahu bagaimana kompetensi anaknya. Kalau seandainya diperlukan untuk mencek bacaan sholat, disilahkan. Ya, kalau untuk tahfiz silakan, untuk mentahsin anaknya silakan. Inilah waktunya karena 5 hari dalam sepekan kita melaksanakannya. Jadi wali kelas lebih tahu anaknya membutuhkan apa. Ya. Nah, dari bacaan tadi Ibu melihat nih, anak-anak 5B katanya sholat semua, ya kan? Tapi mungkin sholatnya ada yang berjamaah ke masjid atau berjamaah bersama papanya, sehingga bacaannya nggak dibaca. Nah, itu dia. Padahal yang tidak dibaca ketika kita sholat berjamaah itu hanyalah surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Tapi bacaan yang lainnya kan dibaca. Kenapa harus kita gagap-gagap disuruh Pak Armen tadi? Boleh mungkin grogi, tapi Ibu berharap nak ketika kita membaca bacaan sholat, itu baca dengan penuh hati-hati, dirasakan, jangan cepat-cepat sehingga ketika disuruh diulang di luar sholat nggak bisa. Nah kan Ibu yakin itu semuanya sholat gitu. Nah kedepannya tolong bacaannya itu dimaknai lagi, diperhatikan, diingat, hati-hati membacanya karena nanti mungkin Pak Armen sama Bu Rita akan lanjut kepada arti bacaan sholat. Iya kan? Nah ini baru dicek bacaan sholatnya saja. Dalam sholat ada yang namanya rukun.
rukun itu wajib kita lakukan, wajib kita baca. Kalau tidak kita lakukan, tidak kita baca, itu batal sholat kita. Ya kan? Kita sudah belajar tuh di kelas bawah, di kelas 4, di kelas 3. Kita sekarang di kelas 5. Ada juga yang namanya sunnah. Sunnah ini perbuatan yang kita lakukan sempurna dia. Ya, sempurna kegiatan kita itu, sempurna pekerjaan kita. Tetapi kalau kita tergesa-gesa, ada halangan tidak membacanya, tidak membuat perbuatan kita itu batal. Tapi rugi kita tidak melakukannya, karena itulah yang membuat kesempurnaan sholat kita. Rasulullah SAW sudah dijamin Allah masuk surga, nak. Rasul kita dijamin Allah masuk surga. Tetapi beliau, Rasulullah, selalu melakukan hal-hal yang sunnah. Karena beliau tahu di sunnah itulah yang membedakan seorang hamba dengan hamba yang lainnya di mata Allah. Contoh nih, semua anak ibu sholat fardu karena hukumnya wajib. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang ingin menambah amal ibadahnya. Dia melaksanakan sholat duha, sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Itu berbeda di mata Allah, nak. Orang yang hanya mengerjakan yang wajib saja dengan orang yang mengerjakan wajib ditambah sunnah, itu akan istimewa di mata Allah adalah orang yang melaksanakan ibadah wajib tambah sunnah. Oleh sebab itu di dalam sholat jangan dibeda-bedakan. Kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah antum, kata Rasulullah, seperti aku sholat. Nah, para sahabat sudah menjelaskannya. Bagaimana tata cara sholat Rasulullah? Seperti dijelaskan Pak Armen tadi. Ya, jadi doa iftitahnya tetap dibaca. Yang mana, Bu? Boleh Allahu Akbar kabira, boleh. Allahumma ba'id, boleh. Yang tidak boleh itu adalah ragu-ragu atau tidak membacanya. Rugi kita. Jadi tadi banyak tuh yang ragu-ragu. Boleh Allahumma ba'id, boleh Allahu Akbar kabira. Yang penting lancar bacaannya. Diulang lagi nanti ya, nak ya. Atau sama-sama kita baca Allahumma ba'id sekarang. Iya. Ya, Bu. Yuk. Allahumma ba'id itu 3. Dia paling mudah ini menghafalnya. 3 ya, konsentrasi ya. Ikuti Ibu. 1, 2, 3. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Yang kedua lagi, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakkas saubul abyadu minad danas. Oke, udah 2, 3 lagi. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, iya, wal barad. Kan bisa itu. Jadi kuasai di antara dua doa iftitah ini. Sah-sah saja yang mana antum pilih. Tapi ingat, apa yang kita baca itu nanti dikuasai artinya. Di kelas 6 akan bertemu sama Bu Anis nanti. Insya Allah jika panjang umur, itu kelas 6-nya belajarnya sama Bu Anis. Nah, harus tahu arti perkata. Biasanya anak-anak al-sofa pilih Allahumma ba'id. Karena apa? Karena mudah mengartikannya dan mudah dipahami. Ya, itu tujuannya. Tapi bukan berarti lebih hebat, lebih apanya, enggak. Tapi lebih mudah dihafal arti perkatanya. Makanya banyak biasanya kakak-kakak antum sebelumnya itu milih Allahumma ba'id doa iftitahnya. Kemudian bacaan tahiyat juga. Tadi banyak tuh. Bacaan tahiyat itu lihat panjang pendeknya, nak. Mulainya saja banyak yang keliru tadi. Hi-nya panjang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dan selanjutnya. Nanti Ibu Ans akan pesankan juga kepada guru agama untuk mencek kembali bacaan sholatnya. Terima kasih kepada Pak Armen dan Bu Rita yang sudah berinovasi, berinisiatif kembali, karena memang masalah sholat tidak akan berhenti kapanpun kita mempelajarinya. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisap, akan dilihat, akan dihitung oleh Allah di yaumil akhir nanti.
Jangan main-main ya nak tentang sholat. Sholat 5 waktu, kalau antum mengaku Allah sebagai Tuhan antum dan Muhammad sebagai Rasulnya, maka tidak boleh meninggalkan sholat lagi sudah kelas 5 ini. Kalau antum subuhnya ketinggalan dan sholat yang lainnya juga, maka antum tidak layak mengakui Rasulullah sebagai nabimu. Hati-hati tuh nak. Ini soalnya udah kelas 5 ini. Masih ada yang sholatnya tinggal anak asofa. Jangan pernah mengakui antum sebagai umat Nabi Muhammad. Malu itu. Ya, yang 5 waktu saja nak terkerjakan. Apalagi yang sunnah. Nah, bagi anak ibu yang sholatnya 5 waktu sudah penuh, tolong perhatikan kembali bacaannya. Pelan-pelan membacanya. Benar nggak nih? Minas solihin, minas solihim, tuh hati-hati. Ya, di akhir itu perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik masalah sholat ini nak. Ya, karena ingat, sholat adalah kuncinya surga. Tidak akan dapat kita surga kalau kuncinya tidak dikasih. Kuncinya itu adalah sholat. Orang yang mengerjakan sholat sudah dijamin Allah di dalam Al-Quran, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau benar-benar melaksanakan sholat dengan baik, itu janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu janji Allah nak. Dan janji Allah tidak pernah tidak benar. Janji Allah tidak pernah tidak tepat. Oke, demikian saja terus ya Ibu. Mudah-mudahan semangat terus kelas 5B. Ibu senang sekali, sungguh luar biasa. Ini merupakan inisiatif bagi Ibu kembali untuk mengatakan kepada guru PAI dan wali kelas juga, nanti tolong cek sesekali bacaan sholat anak kita. Jangankan artinya, bacaannya perlu lagi kita belajar dengan baik dan banyak. Oke, sungguh luar biasa. Spesial ini untuk 5B. Sejak Ibu melakukan tadarus secara ini online, ya, masuk ke kelas-kelas, inilah kelas yang baru menggugah kembali semangat untuk memperhatikan bacaan sholat anak kita. Sekali lagi terima kasih Pak Armen Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lain kali Ibu bisa masuk kembali ke kelas ini dan bacaannya sudah benar dan sudah mulai mengartikan perkata. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, silakan.